rayu saking dumadi Rayu waradin saking dumadi. dalam badhe ngaturaken tentang Dewan Kesenian atau Dewan kemudian jadi Dewan Seni Budaya pripun larah-larahipun kok saged dados Dewan Seni Budaya Kabupaten ugi tentang organisasipun strukturipun terus nanti berdasarkan juga tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan juga yang ada di Undang-Undang Kebudayaan nanti lebih jelasnya akan disampaikan Pak D. Mariani tentang hal-hal teknis yang lainnya tentang ekonomi kreatif dan bagaimana yang berbasis seni dan budaya itu nanti akan Ki Dalang Bambang Tribuwono nanti akan lebih mengupas. Tapi kita saling membagi waktu di antara tiga ini. Dewan Kesenian di Indonesia ini terbentuk dari instruksi atau keputusan Menteri pada tahun 93. Waktu semanten masih dikbud siapapun monggo kita bicara. Ketika kami diberikan porsi, saya akan bicara. Ketika porsi ini yang diberikan pada kami diurenek simirengki, saya rasa kita tidak disambut diundang tidak masalah bagi kami. Kami keras sekali tentang budaya Jawa karena budaya Jawa budaya sing disiplin. Tanpa disiplin kita menghargai orang lain, saya kira kita gagal sebagai bangsa Jawa. Ngaten Bapak Ibu, kami di sini akan menawarkan konsep. Pertama kami ucapkan selamat pada Pak Nur dan teman-teman sebagai Dewan Seni dan Budaya di Kecamatan Srengat. Pertanyaan saya yang mendasar, apa yang Anda akan lakukan? Itu yang pertama. Ketika belum ada yang akan dilakukan, sebetulnya itulah yang harus dibicarakan pada saat ini. Karena Dewan Kesenian pertama backgroundnya sosial. Kita berbicara bukan materi, tapi kesungguhan hati untuk mewujudkan cita-cita leluhur. Ini berat, orang enteng. Jangan sampai Dewan Seni di Srengat dikukuhkan, buka buku, tutup buku. Saiki dibuka, minggu ngarep tutup. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena budaya kita masa lalu sing ora disiplin niku mangke, sing dadekne awake dhewe iso berkembang pesat. Kita harus ketinggalan jauh karo bangsa-bangsa liya. Karena kita selalu asik pada diri kita, tidak peduli pada alam dan lingkungan ini. Halo, saya akan menawarkan dua konsep. Sanggupkah Pak Nur setiap malam minggu ada pertunjukan di Srengat di area publik? Sanggup, oke. Lo tantang, lek wis sanggup, ini bisa tak boleh. Semangat itu harus kita wujudkan. Terus ngeten, dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang disampaikan beliaunya tadi, kita punya hak sebagai warga negara. Ora ketang mung 0, kita harus minta dana itu. Kalau gada konsep ada dana abadi mek 5 juta wae rasa akeh untuk menggelar pertunjukan setiap malam minggu. Contoh satu kasus saja di desa sebagai pilot project. Nek ning kelurahan angel. Mergo kelurahan wis basike adalah perdagangan kulit. Karena dengan 5 juta diberikan pada RT 1 jret kon dodolan ning di semayane ning kantor desa apa ning halaman kecamatan monggo 5 juta diberikan pada RT 1 lek mek dodol daharan unjukan batine mesti 100%. Duit 5 juta nanti abadi bergilir dari RT 1, 2, 3 sampai habis dan mengulang lagi pada RT 1. 5 juta badine tinggi nanggap pertunjukan sing ora butuh nelara dan itu dikawal benar oleh Dewan Kesenian di kecamatan. Jembatannya adalah Dewan Kesenian di kecamatan, itu penjenengan sebagai jembatan. Jadi orang ngetokne biaya mek kelangan tenaga karo pikiran karo waktu. Mocopatan iku murah. Jadi lek badine dodolan titik ya menyajikan mocopatan. Kedua, dongeng. Ketiga, teater kecil-kecilan.
Dan siapa pelakunya? SDM yang ada di RT masing-masing. Ilustrasinya kaya dene nganakne karnaval. Karnaval untuk saat ini kita euforia saja. Nilai-nilai gelar budaya tidak ada sama sekali. Gedeng-gedengan son. Oke, itu pasti. Tapi bagaimana karnaval yang berjalan tadi ditempatkan pada satu titik dan main malam minggu sing mirsani lego, ora uyel-uyelan, dan bisa menikmati pertunjukan. Ketika kita membuat pertunjukan ora nek ubengi duit, ora nek dol kinuku ubengi ekonomi, kita gagal membuat pertunjukan. Karnaval itu kita gagal loh membuat pertunjukan. Ekonomi sesaat dan mesti ngentol-ngentol bakule. Itu pasti. Karena mereka masuk pada ranah-ranah kapitalis. Wis kapitalis kabeh bangsane dhewe. Tapi piye carane dalam dana 5 juta mau sombak barokah yang pengen tampilan yang lebih bagus gandeng sponsor, bekerja sama karo bank Jatim, opo bank BRI dan atau pengusaha-pengusaha. Di situ ada sponsor seperti kita main di televisi, sajian terus ada sponsor karena sponsor ikut membantu kegiatan kita. Saya sudah melakukan ini di Ludoyo. Saya ketua Ludoyo Kreatif dan sukses. Setiap malam minggu ada pentas. Kami sudah punya stok 6 bulan tiap malam minggu main. Dan bukan hanya 6 bulan, kita wacananya 1 tahun. Terus menerus. Tapi efektifnya nanti di kami hanya 10 bulan karena puasa harus break dan ada upacara siraman Gong Jaya Prada 4 minggu, 1 bulan itu harus break. Itu konsep yang saya ajukan pertama. Konsep yang kedua, saya sudah melakukan konsep yang kedua ini yang akan saya ceritakan selama 12 tahun. Ngetokne duit ning titik. Setiap malam Jumat Legi kami mengadakan pertunjukan jaranan di depan sanggar Gong Kiai Prada dengan dana 700.000. Sing jaranane wis nggawa sajen dhewe, wis nggawa son dhewe. Sing main ternyata jaranan kelas yang 10 juta, 15 juta mau main di situ dengan 700.000. Bahkan untuk luncing pertama setelah corona, reok-reok sapital kita kumpulkan 700.000 dadae rolas. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi ketika kita punya rasa, wong Jawa ukurane rasa duduk pikiran, kita gunakan untuk menyambung satu jaringan yang terputus rasa dengan rasa. Ayo kita bangun kebudayaan ini bersama-sama. Dipasni malam Jumat Legi atau malam menetu kelahiran sing tepak. Contohnya yang saya dilakukan 700 itu saya minta Pak Camat 100, Pak Lurah Kalipang 100, yang 500 orang-orang sing orang ngerti kesenian tapi peduli karo kebudayaan. Pak Kaji nenek, buah jaya nenek, bahkan ada pedagang kecil some melu urunan. Kita hanya membangun kesadaran. Hanya dengan kesadaran kita bisa bangkit untuk mulyakne tinggalane luhur. Kita tidak membuat nek karek ngopeni kok. Orang kayak gamelan, orang kayak kepang, orang kayak kendang, kita akan meniru aja. Ngopo kok ora iso? Karena kesadaran kita sudah mulai luntur. Kesadaran itulah nilai yang tertinggi kita sebagai bangsa Jawa. Mula kritik kula dateng Mas Bre, Jawi ini kudu ilang. Mergo Jawi iki ning jaba artine, ora ning jero. Nek jiwa Jawi ning jaba, jiwa ning jero, Jawi ning jaba, tegese jasad karo rohani kudu Jawa, tegese beneh basa sakniki ini kesadaran. Tanpa kesadaran awake dhewe ora iso berbuat, membangun apapun ora iso. Terus niku mangke. Konsep yang kedua karena background kita Kiai Prada mungkin karena alasannya golek ngalap berkah sawah. Di sini banyak tempat-tempat sing kudu diparani sawate. Itu salah satu. Terus matur Pak Camat nggo 100. Kula wani njaluk camat kula. 100. Pak Lurah 100. Selama ini kan mak 100.000. Pendak selapan dino kan ora larang, kan ora akeh. Tapi harus kita ingatkan, itu cara-cara kita mengingatkan pemangku kebijakan bahwa kebudayaan itu ora tanggung jawab seniman, pelaku seni, pemikir seni, tapi negara kudu hadir. Lek negara ora hadir,
Jadi apa kebudayaan itu? Gitu. Dan itu Anda bisa lakukan di sini Pak Nur. Carilah nektu kelahirannya camat, saya mau penjenengan kudu googling ngerti, anggar ngerti tanggalnya kan delok berarti apa? Niku tentukan hari itu, Pak Camat niki ngiras ngampir ke neton, jenengan belum suni 100. Sing berdua mungkin Pak niki, Pak Ses, Pak Sos, niki 100. Netone podo. Netoni podo. Semakin banyak neton sing podo, Anda akan lebih dari 700.000, iso 2 juta. Banyak pengusaha, banyak kiai, banyak ustad, banyak wong kebudayaan sing netone podo, golek ngono wae penak kuwi. Itu saya lakukan. Gitu. Jadi orangnya sebetulnya mek galem apa ora. Dan saya selalu berbicara ini untuk kita tidak berpolitik. Kita bisa menyajikan gandeng politik tapi hanya sesaat dan kursing niteni. Mergo lewis main-main, harapan kalau politik kalau diwan 3i 1 mesti dilong. Nanti seliannya mesti niteni ya salah naik akan menjatuhkan martabat kita sendiri. 65 itu adalah masa yang paling kelam untuk seni dan budaya kita. Banyak orang-orang top sing ngerti tentang timbuli lakon, akhirnya masuk pada ranah itu. Andai kan 65 itu tidak ada Indonesia damai dari dulu, kebudayaan kita sudah merajai dunia. Itu pasti. Karena kebudayaan kita bangun dari kesadaran. Wong Jawa ki sadar, dan ketika berbicara Jawa, ojo sekali-kali berbicara suku bangsa, suku Jawa. Nyatanya adewe podo-podo sak pulone karo wong Sunda ndak gelem Sunda ngarani adewe Jawa kok. Punya ego. Jawa adalah pemahaman, bukan agama, tapi konsep untuk jadi wong benek, konsep kesadaran. Siapapun bangsa di dunia ini yang punya kesadaran, ya kuwi wong Jawa. Ojo mandang suku, lek mandang suku digembedah terus. Ya. Dan analogi saya tentang orang-orang yang punya kesadaran memang tidak banyak. Seperti kita melihat pertunjukan wayang kulit. Wayang disimping iwo, simping nengen. Jumlahnya oke, tapi sing dicekel dalang mek 10% dari jumlah wayang. Itu pasti. Itu hukum alam. Maka ketika kita tidak punya kesadaran seperti wayang sing disimping ngiwo nengen, yo gede-gede yo lemu-lemu kalung gelang masih ombo-ombo tapi mek dolanan sak cilik-cilik. Tapi sekecil apapun ketika kita harus dicekel dalang dia enek angel. Jadi kesadaran itulah monggo yang kita bangun. Saya kira cukup sekian yang saya aturkan. Kulo selalu berapi-api berbicara kebudayaan, tapi harus kita buktikan mek nyangkem tok ora cukup. Harus ditunjukkan kualitas kita sebagai bangsa yang luhur. Makanan matur nuwun. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin Kang Salam menit mawon. Mungkin ada unek sesuatu. Pak Agus. Pak Agus. Monggo. Mungkin sing ijo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini makili konco-konco Dewan nggih, Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Serengat. Kasih kesos niku kan sembarang niku nggih kegiatan muaranya datang kesos. Tapi nggih alhamdulillah beliau kula cetek wis barang-barang tak awori mawon nggih. Tak ikuti mawon nggih. Masalahnya nggih kesenian itu tampilan aja itu beda tapi hatinya itu lembut, insya Allah ngoten niku. Lembut terus tetap ada aura positif di wajahnya. Kalau ikuti ngoten niku. Yang selanjutnya Bapak, kami berkomitmen ya setelah niku dari isi Saresani tadi untuk minimal itu sebelum tanggal 9 ya Pak Nur ya, niku harus ada action. Dukum nggih piye carane yes isone kasih kisah sing namun nyapne makmine mawon nggih nggih gandeng kalih Pak Yusuf Kapolsek tadi piye amprih acarane Polsek Kuramil Kecamatan kalih kasih wilayah kalih tambah dewan niku iso menyatu ngomone seni dan budaya
terutama untuk niki para pejabat yang ada di wilayah niki tata bahasa nih ditoto nggih. Pertama dari situ munculnya tadi. Keduanya nggih pendataan itu sampun kula lakukan dulu itu, tapi nggih ada datanya, tapi pelakunya tidak ada. Pelakunya cuma istilahnya ketuanya tok, anggotanya tidak ada. Ini kan menyulitkan. Untuk kedepannya ya di desa itu ada data-data dan pelaku seni, sehingga nanti terus juga ada registrasinya, sehingga nanti untuk pengucuran anggaran gitu mudah untuk dilakukan. Karena seni dan budaya itu kan warisan leluhur kita, harus diururi. Yang selanjutnya ini terkait tata bahasa atau bahasa Jawa tadi. Yang perlu pertama ini Pak, seni untuk mewujudkan. Saat ini kalau seni wujud itu membubar. Kan biasanya datang lingkungan kula niku cara wujudnya cara agama Islam. Namungan setelah ubur sampai niki langsung didongani mawon. Mboten iso nyritakne niku jenang sengkala napa bujeng kuwate damel napa mboten ngertos. Mana niku mungkin ada pedoman atau panduan untuk wujud niku biar nanti generasi muda yang ingin ataupun mau jadi pengwujud itu punya dasar-dasar yang kuat. Mawon insyaallah ini pertama yang sangat baik lah untuk langkah kita untuk pendataan ataupun memajukan seni dan budaya di Kecamatan Srengat. Insyaallah itu nanti kita bersama dengan Dewan Kecamatan. Insyaallah nanti desa tetap saya bentuk untuk ada dewan di desa itu, sehingga kalau desa itu ada kan kecamatan tinggal merangkum saja koordinator dewan seni dan budaya kecamatan kan mudah untuk bekerja karena di desa sudah ada, terus melekat anggarannya. Pokoknya sudah ada SK-nya, nanti insyaallah kita lekatkan di anggaran desa sudah jalan nanti. Insyaallah itu ini cuma undang-undang saja, bukan usulan, bukan pertanyaan. Mungkin insyaallah komitmen kita bersama untuk langkah awal maju untuk seni dan budaya di Kecamatan Srengat. Kita mohon matur suwun. Mas Bri, nambah sedikit ya. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Kasisesos Kecamatan Srengat, bukan sebuah pertanyaan, hanya sebuah bentuk apresiasi. Karena nanti kalau saya bertanya waktunya wis entek. Oke. Terutama dalam kesempatan siang hari ini, saya kepingin tepuk tangannya untuk khususnya Pak Agus Kasisesos Kecamatan. Mas B dan kawan-kawan tidak usah tepuk tangan. Karena apa? Setelah kami bersama teman-teman dikukuhkan, ternyata apa yang disampaikan Pak Kasisesos ini yang nantinya akan ada tindak lanjut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Seminggu sepisan gelar kesenian. Nah, makanya tepuk tangannya dulu untuk Pak Agus Kasisesos Kecamatan dan Pak Kapolsek Kecamatan Srengat, dan juga perlu saya sampaikan Mas Bri, Pak Mariani dan Mas Bambang, bahwa Dewan Seni yang ada di Kecamatan Srengat kami juga melibatkan sahabat saya, teman saya, Pak Wira, ini juga terlibat di dalam kepengurusan Dewan Seni Kabupaten Kecamatan Srengat. Tepuk tangan. Makanya sekali lagi saya kepingin kesemangatan dari teman-teman semuanya. Nanti dalam waktu dekat akan kami lengkapi untuk susunan pengurus Mas Bri. Karena apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus, nanti akan kita tindak lanjuti untuk desa sekecamatan Srengat. Gitu. Kulo niku namung satu, prihatin kalih konco-konco Pak Wanto CS. Saya kepingin bahwa pelaku seni duwe wibawa, ora mekur rokok sapat didung wong sakurat. Artinya apa? Ben pelaku seni ini nanti punya harga diri,
ora mekur ngamen, ning memang itu adalah profesi. Ning ngomongnya profesi lek wong seni adalah itu nanti saja. Sing penting piye carane Serengat Dewan lewat Dewan Seni dan Budaya ini nanti satu minimal sudah ada dukungan dari pemerintah setempat. Terima kasih Mas B. Saya ucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan bersama teman-teman dari Dinas Seni atau Dewan Seni dan Budaya Kabupaten Blitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah sedikit nomor untuk tampilan tiap minggu, insya Allah di rest area nih Joglo Pak Dr. Handoko niku bisa ditampilkan. Di situ setiap malam minggu kalau ada kegiatan monggo tampil seni gratisnya tempatnya. Terus niku nggih jaranan sering tampil nopo-nopo lah saged. Mungkin saya kan sering koordinasi sama pengelola gitu. Jadi insya Allah tempatnya gratis, cuma bayari parkir mawon 3.000. Niku mawon ngamungan iki. Nanti biasanya setelah ada pertunjukan itu kita mengundang UMKM yang ada di Kecamatan Sengat, juga bawahan dari Kasih Kesos ciptaan saya itu saya tampilkan di sana. Ini menambah ramenya ataupun meningkatkan gairah ekonomi di Kecamatan Sengat. Itu aja. Insya Allah nanti kalau mau tampil di dasar ya kita fasilitasi tempatnya. Makasih. Nuwun nggih. Langsung lo tanggapi. Aku seneng. Nuwun sewu, kula tak semelaturi. Amargi ngumpet niki. Wiwit saking Selorjo ngetutne ombre badhe ngacung. Lah niki ndamel ngeten isin mosok jeruk minum jeruk. Tapi niki kula selaku warga Sengat nggih. Mumpung insyaallah nggih. Mumpung wonten Sengat nggih. Niki kula badhe ngaturaken bab adat dan tradisi. Amargi kawit wau sing diomongane mung seni jalanan. Nggih. Niki kula terutama dumateng pengurus kecamatan nggih, mengke lek saged mandhapi wonten kelurahan menika dilebetaken nggih pemangku adat dan tradisi nggih. Napa niku atur niki? Amargi selama niki nggih namine bersih desa, namine baritan menika dicekel oleh agama tertentu dan pelaku adat orang duwe kuwasa maju. Ngaten nggih. Dados menawi bersih desa baritan ngoten kedae yang menentukan pemangku adat. Pemangku adat. Nggih. Di dalam pemangku adat niku di dalamnya ada unsur beberapa agama yang ada di daerah situ. Nah di situ nanti bisa rembukan dan menentukan nggih upacara-upacara apa yang mau diadakan. Nggih. Termasuk mungkin kalau saged ngawontenaken sarasean nggih tentang adat dan tradisi. Amargi adat dan tradisi menika roe paribasane pun buyar. Nggih, contone mawon baritan niku manggenipun boten teng prapatan. Bersih desa niku manggenipun boten bali desa kunan. Padahal bersih desa menika damel sarana nggih komunikasi wong sak desa. Nggih, sosialisasi. Lah nika pun berubah. Kan ngoten. Napa malih mengki carane wis ora nggih adat budaya wong Jawa dhewe dikuasai dengan agama tertentu nggih. Ngapunten nggih, contone mawon saupami niki saged nggih kelampahan pun kadang angen-angen nggih. Baritan nggih. Baritan dienekne sak kabupaten manggen nang prapatan 5 menit lalu lintas mandek. Niku Blitar saged. Di situ kita berdoa nggih. Baritan itu napa to? Niku adalah lek wong Jawa niku istilah tentang ilmu napa nggih ilmu manembah niku wonten namine pahrayangan, pawongan kalih paleman nggih. Lek menawi baritan nika dateng paleman, dumados dumateng makhluk di bawah kita. Nggih menika dateng kolong adang. Lek kolong adang menika wis disumurupi awake dhewe sapi karo kolong adang. Niku mboten bakalan mengki kolong adang niku ganggu. Ngaten. Sawami kula kalih Pak Sis niku urip tetanggan, nggane Pak Sis ndina tak bandeng. Niku mesti duka. Tapi lek
lek kula pas masak enak, Pak Sis kula aturi akhirnya timbul kerukunan. Nggih monggo menika aura-aura kerukunan, aura-aura kedamaian menika kita geluraken nggih. Ora kur padha karo menungsane ning saku ditah dumadi termasuk dumateng alam bawah kanthi wonten kahanan tansah pinanggih rahayu. Nggih, ngoten Pak Ketua Kecamatan nggih. Nuwun menika dipun sebagai catatan dibentuk nggih pemangku adat dan tradisi supaya kegiatan adat menika bener-bener dicekel dumateng sing kawogan nggih menika para pelaku adat. Termasuk niki sampun kula lampahi nggih, kula sampun nindakaken metri lepen berantas. Tapi ngapunten nek kula wontenaken wonten Tulungagung amargi sing kragati Tulungagung wong Blitar menengahi. Ngoten. Nggih. Termasuk metri gunung wonten Gunung Pegat menika saben wuku-wuku setupon wuku-wuku menika dasare wonten prasasti Subosito. Dados boten ngawur mendhet tanggal menika wonten dasare ngaten nggih. Wuku-wuku setupon. Menika kula pelaku adat dan budaya wong sangat sampun ngawontenaken makaping-kaping. Mekaten saking kula matur nuwun. Nggih, ngaten kula nanggapi. Pun keturutan niki mboten anu. Ngempet koetan ngeselonco. Ing sepindah pentas wayang Dharma Seni niku konsep kula, tapi saya kecewa karena di backgroundnya malah dari politik. Itu konsep saya. Pertama, saya tidak ingin nyinggung politik manapun, tapi niku konsep kula, akhirnya jadi ini konsepnya jadi politik. Oke. Terus yang kedua tentang bahasa, Pak Gesos, bahasa kita tidak akan kita pungkiri seiring sejalan. Pertama kita mengenal Sanskerta, Jawa kuno, terus Kawi miring, terus Jawa anyar, Jawa modern, saiki Jawa pombo ngaran ngeten iki. Nggih. 500 yang tahun yang lalu kita nganggo a, orang nganggo o. Nggih. Upama sakniki tentang bahasa kita isane tembunge welas tanpa alis, mek iso nelongso tapi ra iso berbuat apa-apa. Karena bahasa akan timbul murni dari kesadaran. Lek kesadaran itu bangkit kurang iso. Itu pasti, itu jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua, kalau wau nopo Mas? Jenengan dawuh nopo? Selain bahasa nopo Pak Kesos? Kuduren. Sajen. Ucup. Nggih, ucup akan semakin diminati oleh milenial ketika ucup tadi sudah didefinisikan secara logika untuk anak sekarang. Hakikatnya kudu dibabar. Pertanyaan setunggal mawon kagem panjenengan. Nyapa kok angger wati wong pijet ora gelem? Alasane nopo? Nggih. Jadi angger waki kok ora gelem sakurunge wong Jawa duwe dina 7 duwe dina 5 dhisik. Paing pon waki kliwon. Bar niku gadah dina 6 sak wuku. Bar niku gadah dina 7 seminggu. Agama-agama sanesipun tiap Jumat kanggo muslim mesti Jumatan. Kanggo Yahudi Sabtu, kanggo Kristiani Minggu. Wong Jawa duwe jenenge waki. Waki kuwi artine wagu. Ora sepatutnya pas wagi kuwe golek duit mempeng siji mek kanggo Gusti Allah. Nah, rehni keputusan pengetahuan iki, terputusnya pengetahuan iki karena background kita pernah dijajah dan sebagainya, terus diawar-awari semua kebudayaan Jawa, mantra-mantra ora oleh ditulis. Ini dogma, ini politik. Dados monggo sakniki sing gadah kawruh dibabarni. Karena kebangkitan spiritual Jawa dimulai 2020 wis 2 tahun. Mulai niki kabeh energi-energi 2020 kebangkitan spiritual. Monggo kita saran-saran. Yen dhewe mengki terlambat ya wis. Dhewe kubur dadi cerita sing ora enek gunane. Niku tentang buku. Mula kaya buceng tegese piye dihakikati, segobrok piye, sego punar piye dihakikati kabeh. Nyapa kok gedang raja kudu setangkep, kudu dihakikati sajen ben wong-wong ora menganggap bahwa kebudayaan kita ki sing ora bener kanggone pemeluk yang lain. Dadi lek gedang gedang raja setangkep niku lambange wong nyuwun to, njaluk
lek mek selirang niku ngemis. Awake dhewe bangsa sing selalu menggunakan iku, dan medianya harus gedang rojo. Rojo tegese ratu-ratune urip sapa? Gusti Allah. Ambil gundul sing tumpang ning gedang rojo niku nol, tapi isi-isi api nol. Sok bakal niki dijelasne ngoten sembarang mangke dijelaske dan tertulis di buku. Dan kita berikan pada semuanya. Mantra kuwi sebetulnya hanya password. Ketika kita mengerti hakikatnya, sebetulnya pada dimensi yang lebih tertinggi ora enek kalimat, ora enek mantra. Nggih, niku penting. Tapi untuk sing syariat Jawa, kula mastani syariat niku ora mek kangge wong Islam. Jawa niku sik duwe nek syariat. Syariat wong Jawa raja, artine raja rajek, aturan, tatanan. Torikoe wong Jawa Narendra, nata pancandriya. Njaba jero kathuk rasane tunggal temu ratu wis enek hakikat. Sehingga dhewe ketika wis temu hakikat mesti kedunungan cahya tegese Prabu. Wong sing duweni sifat-sifat Tuhan, sifat Gusti Allah, celukane mesti sinuwun saka tembung sih lan matur nuwun. Dadi sadurunge enek tarekat hakikat marifat mbae pun duwe niku. Nggih. Bahkan agama bukan bahasa Arab. Agama bahasa Sanskerta. Tidak agama rusak atau jelek. Niku mek tahap pertama, mengenal supaya dadi wong ora elek. Tapi setelah niku saya enek origama, toriko, sundarigama, hakikat yang paling dhewe nirgama, wis ora enek kejelekan karena kita sudah manunggal dengan Tuhan. Dadi aja terjebak ngelokne wong sik syariat. Wong Jawa sik enek sing syariat. Nggih. Jadi kita harus dengan kesadaran bener. Sapa to sing kulino ngelok-ngelokne ora seneng ya kuwi sik kelas syariat. Mergo niku sik kelas bocah cilik-cilik sing lagi mengenal gandrung karo Gusti Allah. Mula sing dilakoni njaluk opah, swarga dan sebagainya. Monggo. Nggih, kedik mawon. Nggih, kedik mawon. Terkait dengan desa, dasarnya sampun wonten, Pak. Jadi lembaga ada desa Noto Srengat, lembaga ada desa sudah terbentuk. Ini hanya itu. Jadi kalau ada lembaga ada desa ini payung hukumnya sudah jelas. Dan barangkali tidak, kalau sepanjang sepengetahuan saya untuk di Kabupaten Blitar ini lembaga ada desa dengan dasar PP nomor 2 kalau tidak salah, itu belum semuanya belum terbentuk lembaga ada desa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sopo tadi terkait dengan Pak Mangku, rodok muring-muring terkait dengan adat, ya memang adat itu bukan agama, gitu aja lah. Saya kira gitu. Terus terkait dengan ujub, Pak, saya kok yakin toh sebentar lagi ujub ini juga akan marak lagi karena pemerintah kabupaten sudah ada kepedulian terkait. Kemarin juga sudah ada festival ujub, dan tahun depan informasinya seluruh bersih desa ini pada saat ujuban diharapkan menggunakan ujub adat, dan itu divideokan dan dikirim ke dinas pariwisata. Saya kira ujub yang kemarin itu ya perjalanannya ya tidak sedikit, 2 tahun itu, Pak. Ngurik-ngurik, kita ngurik-ngurik ya, siapapun yang menjalankan ya, yang penting konsepnya seperti konsep yang disampaikan oleh Ki Bambang tadi, siapapun yang menjalankan, karena budaya itu milik kita. Saya kira itu ya, lucu ya, jenenge baritan mesti neng perapatan, engko jangan-jangan nyadran barang neng Nyuwun Sewu neng tempat ibadah, terus medhek neng tempat ibadah. Ini berarti wong sing ngowahi adat ya toh papan nggawa empang. Saya kira seperti itu. Nggih, monggo mari kita jalan bersama-sama. Srengat luar biasa loh, duwe kasih kesos seperti itu. Wah, luar biasa. Dan selamat untuk kasih kesos ya. Terima kasih. Saya kira itu aja. Nggih, monggo Pak Pri tambah. Nggih. Teman CKI Wedal. Ada sesuatu yang saya tanggapi langsung ditutup mawon mangke anu pun boten sah tata cara sing
makan waktu. Terus apa yang disampaikan oleh Pak Mangku Lukito menika wau adalah sebenarnya sosialisasi penjenengan, karena Pak Mangku sendiri duduk di kepengurusan harian Dewan Seni Budaya jadi bagian adat istiadat dan ritusnya. Nah, itu PR Pak Mangku Lukito. Nah, itu yang tadi itu sosialisasi kan jenengan. Nah, dari hal semacam itu, karena kenapa kita memilih Pak Mangku Lukito, karena kita juga mengamati, juga berteman dan pernah satu kegiatan, beberapa kegiatan kita pernah bersama. Oh, Pak Mangku Lukito. Ngapunten nggih Serengat. Pak Mangku Lukito niku sanes gadane Serengat tok. Nggih, keneke wong kabupaten lah penake ngoten nggih. Nggih, tanpa panjang lebar juga tentang program-program masih banyak lagi Pak sebenarnya, tapi bawa titik wae karena penguatan akar rumput dulu itu. Bukan terhadap pengurusannya saja atau bagaimana cara kita untuk menangani lebih mudah, bukan itu saja, tetapi kita mencoba untuk menggalikan bagaimana nilai tradisi itu ada pada benak sanubari setiap kita dan generasi kita. Itu yang kita coba untuk gugah lagi lewat Dewan Seni dan Budaya ini. Nggih, matur nuwun wonten klentah-klentinipun kali sebuah sito kelatuwi tembung kula sak rencang sebagai pemateri di sini ngaturaken sagung pangsami sugeng tindak sampai selamat sampai di rumah, dan mugi-mugi kula nyuwun pangestune panjenengan sedaya kita juga akan melanjutkan perjalanan ke Udanawu dengan menggelar acara serupa. Ngapunten, salam budaya, rahayu 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 sagung dumadi. Nggih, matur nuwun dumateng materi. Niki ngapunten, niki wonten sekedhik ingkang dereng anu nggih kelampahan. Nggih menika ngenani fakta integritas nggih. Menika ada istilahipun persetujuan dari para pelaku adat dan budaya nggih. Menika diaturaken dumateng Bapak nggih saking kecamatan ngoten nggih. Diaturaken saking Ketua Dewan Seni Kabupaten lan ugi Dewan Seni Kecamatan dumateng Bapak saking pihak kecamatan. Karena putra pacar